Selamat pagi, salam berjumpa kembali bersama dengan Ibu Buana Ignatia Sihotang. Apa kabar semuanya? Tentunya kabar baik dan sehat selalu. Materi kita hari ini adalah tentang orang tuaku. Marilah kita awali pembelajaran kita ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau memberi kami ayah dan ibu yang sangat baik, yang sangat menyayangi kami. Berkatilah mereka agar selalu bahagia dan senantiasa terhindar dari virus yang melanda negeri kami ini. Semoga kami senantiasa tetap dalam lindungan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak terkasih, mari kita lihat gambar berikut ini. Orang tua adalah terdiri dari ayah dan ibu. Di dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Selain itu, masih ada yang bersama dengan kakek, nenek, ataupun saudara-saudara sepupu kita. Orang tua kita adalah sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Ibu yang telah melahirkan kita, merawat dan menjaga, serta membesarkan kita hingga sekarang ini. Ayah telah bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Untuk itu kita pantas dan harus menghormati orang tua kita yang telah berjuang untuk menghadirkan kita dan membesarkan kita hingga kita sampai pada saat sekarang ini. Anak-anak terkasih, marilah kita sebelum melanjutkan pembelajaran ini, kita menyanyikan lagu yang ada di buku cetakmu dengan judul Kasih Sayang Ibu dan Ayah. Kita nyanyikan secara bersama-sama. Ibuku yang sungguh baik, sejak aku masih bayi, Dialah yang merawatku, menyuap dan melatih berjalan. Ibu membimbingku siang malam, penuh pengorbanan. Betapa baik ayahku, sejak aku masih kecil. Dialah yang menyayangku, menimang dan melindungi aku. Bersama ibuku jadi tanda Tuhan yang pengasih. Ya, baiklah anak-anak terkasih, setelah kita menyanyikan lagu Kasih Sayang Ibu dan Ayah, mari kita amati gambar di bawah ini, yaitu kebersamaan dan kebahagiaan bersama di dalam keluarga. Tentu kita selalu mengalami kebersamaan dengan keluarga, baik di dalam rumah maupun di luar rumah kita. Misalnya, contohnya kebersamaan bersama dengan keluarga di luar rumah, yaitu pergi jalan-jalan atau shopping atau piknik atau rekreasi. Ya, di mana kita melepaskan kejenuhan kita dalam bersekolah, dalam bekerja, ataupun hal-hal yang lainnya. Kebersamaan dalam keluarga tentu sangat banyak, contohnya kerjasama membersihkan rumah, menonton bersama dengan keluarga, berdoa bersama, dan juga orang tua membantu anak dalam belajar.
Ini adalah contoh-contoh kebersamaan yang perlu ditingkatkan di dalam keluarga bersama dengan orang tua dan anak-anak. Nah, anak-anak terkasih, mari kita simak kisah cerita ibuku yang bermata satu. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita menghargai pengorbanan orang tua kita, yaitu di mana seorang anak yang dibesarkan oleh ibunya, dan seorang ibu ini mengalami cacat matanya buta. Tetapi bersyukur ibu ini masih bisa bekerja di sebuah sekolah sebagai tukang masak. Ketika anaknya itu bersekolah, ibunya masuk ke dalam kelas anaknya. Tetapi teman-temannya semua tertawa karena ibunya adalah buta. Maka karena teman-temannya tertawa, si anak tadi merasa malu. Dan akhirnya dia pergi mendapati ibunya di dapur untuk melarang bahwa ibunya tidak boleh sekali-sekali masuk ke dalam kelas. Ibunya sangat sedih, tetapi anaknya tidak peduli. Ketika sudah menjadi besar, anak ini setelah lulus SMA, dia merantau ke Jakarta. Nasibnya sungguh mujur, dia mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus dan mendapatkan istri yang sangat kaya. Akhirnya, anak itu memutuskan untuk menikah. Tetapi mengingat ibunya yang buta dan miskin, anak ini berbohong kepada calon istrinya dan calon mertuanya menyatakan bahwa ibunya telah meninggal. Akhirnya terjadilah pernikahan tanpa dihadiri oleh orang tuanya. Karena rindunya, ibunya dari kampung datang ke Jakarta menemui anaknya yang sudah sukses itu. Tetapi apa yang didapat? Anaknya malah mengusir dan menyatakan bahwa dia tidak mengenal ibu itu. Ibunya dengan sedih hati pulang ke kampung. Suatu hari tiba, ada reunian SMP tempat dia bersekolah di kampung. Tetapi ketika dia kembali ke kampung, ibunya berharap anaknya akan kembali ke rumah gubuk reot itu. Tetapi ternyata ditunggu tidak ada. Ibunya menuliskan surat dan memegang di tangan kanannya. Ketika anak itu reunian, ada tetangganya memberitahukan bahwa ibunya sedang kritis. Akhirnya anak itu datang menengok ibunya. Ketika ibunya memegang tangan anak itu, ternyata lepaslah sebuah surat dari tangannya yang bertuliskan bahwa ibunya buta bukan karena sejak lahir, tetapi karena anaknya dulu ketika masih kecil mengalami kecelakaan dan akhirnya buta. Orang tua tidak tega melihat anaknya buta, maka mata ibunya digantikan kepada anaknya agar anaknya dapat menatap dunia dan masa depan yang bagus. Setelah membaca surat itu, ibunya menghembuskan nafas terakhir. Anaknya menyesal tidak ada guna karena ibunya telah meninggal. Anak-anak yang terkasih, kisah ibuku bermata satu ini sungguh memprihatinkan. Semoga kita sebagai anak tidak pernah melakukan hal seperti itu kepada ibu kita, apalagi menyakiti hatinya. Pengorbanan seorang ibu sungguh luar biasa. Untuk itu dalam cerita ini, marilah kita selalu menghargai dan menghormati ibu kita seperti apapun itu, baik itu miskin ataupun tidak mempunyai pekerjaan atau hidupnya terlunta-lunta. Kita tetap menghargai dia yang telah menghadirkan kita ke dunia ini dengan selamat. Anak-anak terkasih, kita harus menghormati orang tua. Allah memberikan perintah kepada Musa untuk memberikan kepada bangsanya agar mereka saling menghormati dan taat kepada orang tua, yaitu perintah Allah yang keempat yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 1-12 yang berbunyi, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu.
ini wajib kita taati, karena perintah itu adalah berasal dari Tuhan, dan menghormati orang tua berarti kita menghormati Tuhan. Musa menerima 10 perintah Allah itu di Gunung Sinai. Dan kita selalu diajak agar menghormati orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Baiklah anak-anak terkasih, sebagaimana perintah Allah dan nasihat orang tua kita harus saling menghormati, maka bagaimana cara kita untuk menghormati orang tua? Tentu menghormati orang tua bukan seperti menghormati bendera. Tetapi cara kita menghormati orang tua bisa dengan cara rajin belajar, melaksanakan tugas yang diperintahkan orang tua dengan penuh tanggung jawab, mengikuti dan menaati nasihat orang tua. Dan jangan lupa kita harus mendoakan orang tua kita agar tetap sehat-sehat dan terhindar dari segala bahaya. Baiklah anak-anak terkasih, itulah materi pembelajaran kita dengan judul orang tua. Mari kita tutup dengan doa. Ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang sungguh baik, terima kasih atas orang tua yang telah Engkau berikan kepada kami. Jagailah mama dan papa kami dimanapun mereka berada, senantiasa tetap dalam lindungan-Mu dan dalam kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.